Setelah menonton post credit scene episode 8 kemarin, kemungkinan episode 9 akan mengambil dua chapter, yaitu chapter 106 dan chapter 107. Akan tetapi di konten kali ini saya hanya akan membahas chapter 106 saja. Di dalam chapter 106 ini berisi flashback 3 tahun sebelum penyerangan ke distrik penampungan. Yang pastinya karena saya membahas manga chapter 106 ini akan menjadi spoiler atau bocoran untuk episode 9 yang akan dirilis 8 Februari nanti. Untuk jadwal tayangan episode lainnya bisa kalian lihat di tab komunitas channel ini. Baiklah, sebelum konten dimulai saya ingatkan untuk membantu channel ini agar tetap berkembang dengan like dan subscribe. Karena support dari kalian sangat berharga bagi saya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Panel dibuka dengan seseorang yang tampaknya itu adalah Armin. Bisa kita lihat dari kerang atau cangkang siput yang ia genggam. Kalau kalian ingat, kerang ini Armin ambil saat pasukan pengintai melihat lautan untuk yang pertama kalinya. Di sini Armin tampaknya sedang mengobrol dengan seseorang yang belum diketahui siapa identitasnya. Yang pastinya di sini Armin menceritakan saat pasukan kapal pengintai Marley tiba di Pulau Paradis 3 tahun yang lalu. Dari tentara Marleyan yang terlihat, tampaknya mereka merupakan pasukan pengintai gelombang pertama yang menghilang. Karena kita bisa melihat Yelena berada di antara prajurit Marleyan yang lain. Sebelum mereka ingin menepi, tiba-tiba saja Attack Titan muncul dan langsung mengangkat kapal perang mereka yang terlihat lebih besar dari tubuh Attack Titan. Ya, memang hal ini bukanlah hal yang mustahil bisa dilakukan Attack Titan. Karena dulu Attack Titan pernah mengangkat batu yang sangat besar saat menambal dinding Tross. Lalu Attack Titan membawa kapal itu ke daratan. Di sini kalian bisa melihat asap keluar dari tubuh Attack Titan. Kemungkinan hal ini karena ia mengerahkan semua tenaganya. Selanjutnya tentara Marleyan ini disambut oleh ilmuwan gila pasukan pengintai, yaitu Komandan Hanji. Di sini ternyata pasukan pengintai telah menyandra seseorang tentara Marleyan yang lebih dulu tiba. Nama orang ini adalah Nicolo, yaitu orang yang kalian lihat saat post credit scene di episode 8. Di sini kemudian terjadi sedikit adu argumen antara Komandan Hanji dan komandan pihak musuh. Yang bahkan saking serunya berargumen, musuh tidak sadar jika Titan setinggi 15 meter berdiri mengawasi mereka. Dan tiba-tiba suasana yang sudah tegang menjadi semakin tegang. Karena tiba-tiba saja seorang prajurit Marleyan menembak atasannya tadi menggunakan sebuah pistol. Tampaknya mulai sekarang kendali pasukan Marleyan berada di bawah perintah Yelena. Yelena kemudian memerintahkan untuk melempar senjata mereka keluar kapal. Tampaknya Yelena di sini juga dibantu oleh rekannya yaitu Onya Kopon. Kemudian Yelena menerima sambutan dari pasukan pengintai untuk minum teh bersama. Di sini Yelena juga mengatakan jika ia ingin bertemu dengan Eren. Kemungkinan Yelena bisa mengenali Eren dari Zeke. Karena yang kita tahu sebelumnya Yelena merupakan penggemar berat Zeke dan Zeke adalah abang tirinya Eren. Lalu panel berpindah di dekat sebuah bukit yang mengarah menghadap sebuah camp. Yang tampaknya camp ini digunakan pasukan pengintai untuk menahan para tawanan sekaligus menjadi tempat peristirahatan sementara. Di sini Eren dan kawan-kawan sedang mendiskusikan apakah prajurit Marleyan itu adalah kawan atau lawan. Ya, yang pastinya mereka tak boleh mempercayai musuh begitu saja. Lalu cerita berlanjut di dalam camp. Yelena di sini memberikan informasi tentang kekuatan tempur Marley, yang mana pasukan mereka terdiri dari 20.000 orang di setiap divisi, yang mana Marley memiliki 50 divisi. Jadi 20.000 dikali 50 sama dengan 1 juta pasukan. Dan sebagai tambahannya, Marley memiliki 3 armada kapal laut, yang mana setiap armada memiliki 21 kapal perang, yang berarti totalnya sekitar 63 kapal perang. Selain itu, Marley memiliki perkembangan senjata yang luar biasa, terutama di bidang pesawat udara. Yang mana pesawat udara merupakan salah satu senjata terkuat pada saat itu. Setelah mendengar kemampuan tempur yang mengagumkan itu, membuat Komandan Hanji bertanya, kenapa tidak dari dulu Marley menyerang kami? Yelena kemudian memberikan 2 alasan. Alasan yang pertama yaitu keberadaan Titan murni yang sangat berbahaya. Ya, memang walaupun peralatan tempur Marley jauh lebih modern, tetapi para Mindless Titan ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Makanya itu Marley tidak menyerang dan lebih memilih mengurung Eldian Paradis di dalam tembok. Hal ini juga bertujuan agar Eldian Paradis tak mengetahui teknologi luar.
Dan dari pernyataan ini kita bisa mengetahui jika sebenarnya Marley belum tahu jika semua mindless Titan di Pulau Paradis telah dibasmi secara keseluruhan. Ya, karena setelah tim Rainer kalah dalam pertempuran di distrik Shingansina, semua Titan telah berhasil dibasmi. Alasan yang kedua yaitu karena Marley memiliki banyak musuh. Yang pastinya Marley terlalu sibuk berperang dengan negara lain dan Marley malah mengabaikan Pulau Paradis. Ya, padahal sebenarnya alasan Marley bisa berperang dengan Timur Tengah karena jauh Titan, Beast Titan yang menjadi kebanggaan Marley telah dikalahkan. Lalu Colossal Titan dan Female Titan telah dirampas oleh pasukan pengintai, ya makanya itulah perang bisa pecah. Kemudian dari penjelasan itu Komandan Hanji menarik sebuah kesimpulan. Jika Yelena dan Onyakopon berasal dari negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Marley. Mendengar hal itu, Yelena dan Onyakopon tak bisa berekspresi banyak. Yelena kemudian sedikit bercerita tentang masa lalunya yang kelam, yang mana kampung halaman Yelena telah direbut oleh Marley, dan kemudian mereka dipaksa menjadi prajurit. Hal itu tentu saja membuat Yelena tidak berdaya dan kehilangan harapan. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu dengan Zeke, yaitu saat dirinya berada di ujung tanduk kematian. Yelena di sini diselamatkan oleh Beast Titan yang dipanggil iblis oleh orang di seluruh dunia. Dan Yelena di sini menganggap Zeke adalah dewa penyelamatnya saat itu. Dan di saat itulah pasukan sukarelawan dari fraksi anti-Marleyan terbentuk. Yang mana tujuan mereka ini untuk membebaskan orang-orang Eldian. Lalu panel berpindah di sebuah rapat yang berisi ajakan kepada Pulau Paradis untuk bekerja sama dengan Zeke. Di sini Zeke menawarkan bantuan, informasi, dan pengembangan teknologi terkini. Dengan syarat Eldian Paradis harus memiliki founding Titan dan Zeke si pemilik darah kerajaan. Kemungkinan ini yang menjadi salah satu alasan kenapa pasukan pengintai menyerang distrik penampungan. Lalu tampaknya kita akan kembali melihat aksi kolosal Titan Armin saat mencegah kedatangan kapal pengintai Marley. Ya, yang pastinya ini adalah salah satu scene yang saya tunggu kemunculannya di episode 9. Lalu di salah satu panel tampaknya Yelena terlihat sedang mengejek si cebol Levi. Ya memang Yelena sangat tinggi, mungkin sekitar 180 cm, sementara si Levi hanya 160 cm. Lanjut ke jalan cerita, di sini Onyakopon memperlihatkan desain sebuah pelabuhan. Ya, yang tampaknya Pulau Paradis sangat membutuhkan pelabuhan untuk menghubungkan mereka dengan dunia luar. Kemudian si trio kocak memiliki pendapat masing-masing tentang apa itu pelabuhan. Connie di sini menganggapnya sebagai tempat bermain anak-anak. Jan menganggapnya tempat pemandian dan yang lebih konyol Sasha menganggapnya itu sebagai makanan. Lalu cerita berpindah di sebuah scene makan-makan, yang mana tentu saja ini merupakan pertama kalinya mereka melihat masakan seafood, yang pastinya membuat Sasha paling ngiler. Akan tetapi si koki yang bernama Nicolo merasa makanannya tidak dihargai oleh mereka. Ya, karena dulu masakan si Nicolo ini tak pernah dihargai oleh pasukan Marley. Namun di sini Nicolo sangat dihargai, terutama oleh Sasha. Sasha adalah orang yang paling antusias bersemangat saat memakan masakan Nicolo. Yang kemudian wajah Nicolo berubah menjadi kemerahan. Sementara di sisi lain si tiga serangkai sedang latihan menembak. Armin di sini terlihat sangat berbahagia karena para tentara Marleyan yang sebelumnya membenci Eldian Paradis, lama-kelamaan mereka berhasil mendapatkan kepercayaan satu sama lain. Yang kesimpulannya sebenarnya Eldian dan Marley seharusnya bisa berdamai tanpa adanya perperangan. Kemudian Armin menyarankan untuk berdiskusi kepada Marley dan kepada negara di seluruh dunia untuk menghentikan kesalahpahaman ini. Namun tentu saja Eren menolaknya. Karena dari sudut pandang dunia, Eldia adalah monster yang bisa berubah menjadi Titan. Lalu timeline kembali ke masa kini, yaitu saat kematian si gadis kentang. Tampaknya kini pasukan pengintai telah berhasil kembali ke Paradis. Dan di panel ini kita bisa melihat si bocil kematian dan si anak baik Falco diamankan oleh polisi militer. Dan di panel ini mereka kemudian saling berpisah. Kemudian barulah kita mengetahui siapa orang yang diajak Armin bercerita. Yang tak lain orang itu adalah Annie yang masih terkurung di dalam kristal. Sementara di sisi lain pasukan pengintai menyebarkan informasi tentang kemenangan besar kerajaan New Eldian kepada masyarakat. Lalu di panel menarik selanjutnya kita bisa melihat dua bocil ini dikurung dalam penjara. Lalu momen di mana Mikasa yang sedang menangisi kepergian Sasha di batu nisannya.
Sementara Eren berkata di depan cermin sambil menguncir rambutnya yang pastinya nanti Eren akan diberi buff ketampanan. Dan manga pembahasan chapter 106 pun berakhir. Ya, walaupun Sasha telah tiada, akan tetapi di episode selanjutnya kalian masih bisa melihat Sasha di momen flashback. Jadi segitu saja untuk konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang menonton sampai akhir dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sampai jumpa di konten pembahasan selanjutnya, saya ucapkan terima kasih.